Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas seputar PC ya. Cuma tetap menyinggung jasa pengiriman karena PC itu berat. Jadi kalau misalnya orderan di luar instan atau same day, ya kan harus di packing ya, harus dikirim ke jasa pengiriman kayak misalnya si cepat antar aja atau JNE JNT. Nah, di sini kita harus waspada ya guys. Waspadanya apa? Waspadanya itu agar jangan sampai ditembak, disuruh bayar packing kayu gitu. Nah, di sini pengalaman Sirtiman ya. Jadi untuk menghindari ya, Sirtiman juga punya lapak PC. Dan untuk menghindari kejadian ditembak sama jasa pengiriman ini, Sirtiman ya was-was juga ya. Kadang melebihkan harga PC. Takutnya ya, atau malah di sini Sirtiman nggak mau kirim yang jauh-jauh gitu. Paling yang dekat-dekat aja. Soalnya biar dijemput sama kurir ya, motor, driver, instan atau same day. Soalnya pernah kejadian waktu itu ya, waktu ya mungkin ya ceritanya sebenarnya sangat disayangkan ya karena Sirtiman itu zaman 2000 mungkin 2014 itu aktif jualan di toko online ya, entah itu toko online sendiri pakai web atau di marketplace. Nah, di sini Sirtiman ini karena cari jasa pengiriman yang paling dekat ya, kan kemudahan untuk ya, nganter apa pokoknya ngirimnya lah deket gitu. Setiman kenal ya, ada JNE dia baru buka gitu, dan ya sempet lama langganan. Memang selama ini ya yang biasa tugas di situ ibunya gitu, pokoknya ibunya deh gitu sama anaknya. Ya tiba-tiba mungkin selang berapa tahun, tiba-tiba ada bapaknya yang jaga di situ gitu, dan sepertinya kayaknya nggak tahu gimana, entah itu orangnya saklek atau emang carmuk. Biasanya di kalau ya namanya pengusaha ya, entah itu punya cabang-cabang JNE yang lain ya, biasanya kan pasti ada grupnya ya, grup WA atau grup ya, pokoknya grup entah itu WA atau Telegram. Jadi kayak di situ mereka pada cari muka itu, caper gitu ya. Pengen apa sih, ego kalau tokonya nih servisnya bagus gitu. Cuma di sini yang disayangkan itu kayak pelanggannya tuh kayak ya ditekan gitu ya. Boleh dibilang dizolimi lah. Jadi kayak dulu Sirtiman nganter HP bekas ya, dipajakin, disuruh bayar, terus disuruh kalau nggak mau bayar suruh surat perjanjian segala macam ya, benar-benar nulis surat perjanjian ya. Kalau ini tidak mau bayar packing kayu, nah ini ditodongnya packing kayu dia mainnya ya. Jadi ya logikanya aja kalau kita jualan ya paling untungnya berapa sih gitu loh. Jualan kayak barang kan paling untungnya 10-20% ya, 30% lah itu. Nah, di sini ya karena emang persaingan harga yang kita nggak bisa jual mahal-mahal, ada saingan gitu. Nah, di sini pihak pihak ya, jasa pengiriman ini, terutama ini cerita berdasarkan pengalaman pribadi ya, JNE ini mulai nembak-nembakin Sirtiman gitu. Sirtiman ngirim apapun kayak di ini ya, kayak di ya pokoknya kayak di intimidasi, dizolimi lah yang jelas. Jadi apa-apa harus packing kayu, apa-apa harus bayar gitu. Apa-apa ya pokoknya dari macam-macam ya. Paketnya harus begini begitu, bungkusnya harus begini begitu. Terus eh terutama masalah label ya, diminta ngeprint lagi, dan itu ngeprint lagi tuh biasanya apa ya? Biasanya Sirtiman itu transaksi cashless ya, dan cashless ini kan yang penting cuma nomor ininya aja, nomor
nomor transaksi ID-nya aja itu pun udah dicetak di ya di sistem ya kayak seperti pakai Tokopedia. Nah, di sini mereka kayak mintanya ngada-ngada gitu, tulis label, nama, alamat lengkap, dan harus di-print rapih ya. Di-print kan apa ya? Ya ke tukang printer dulu gitu, dan tahu sendiri antriannya kalau tukang printer, tukang fotokopi kan banyak gitu, apalagi ada anak sekolah, orang kantor. Jadinya untuk ngirim tuh jadi ribet gitu loh. Jadi susah banget sih karena emang waktu itu nggak ada lagi tempat di dekat rumah ya, cuma dia doang gitu. Nah, di sini yang disayangkan itu Sirtiman udah langganan lama ya, mungkin udah 3 atau 4 tahun, dan dari awalnya buka pun ya Sirtiman termasuk orang yang bantuin lah gitu loh, bantuin ya cabangnya itu karena emang ya Sirtiman jualan online dan sering ngirim barang, ada ya pokoknya ada Shopee, ada Tokopedia dan lain-lain ya. Kan pakainya yang yang jasa yang dia gitu, JNE. Cuma di sini karena yang jaganya itu beda dan ya ibunya nggak bisa berbuat apa-apa, sangat disayangkan ya. Jadi kayak bapaknya tuh benar-benar apa ya, nggak pandang bulu pelanggan lama, kayak nggak dihargain tuh, malah dijolimi terus terus. Ya terakhir sih teman gitu aja, apa bilang ke dia ini dari buka nih saya udah langganan di sini gitu loh. Mungkin dia belum tahu ya karena datang atau carmuk di grup grup JNE-nya dia, jadinya ngelihat Sirteman nggak tahu baper nggak tahu gimana, akhirnya Sirteman ngomong kalau ini udah langganan lama ya dari buka gitu. Dia pun akhirnya apa ya, ya nggak tahu lah, mikir gitu. Sebenarnya sebelum kejadian-kejadian itu juga kita sering sering ngobrol, sering apalah gitu. Cuma mulai akhir-akhir ya, mulai dia carmuk di grup itu mulai berubah gitu loh. Sering ngobrol, ketawa, bercanda, ya benar-benar terjalin hubungan ya antara pelanggan sama istilahnya pemilik, ya pemilik bisnis ya, owner dari cabang JNE itu gitu. Cuma kok giliran ya dia carmuk, jadi baper gitu, apapun yang Sirtiman ini jadi kayak benar-benar dipersulit ya. Kayak nggak tahu ngincar banget, kalau yang lain pasti nggak kayak gitu deh gitu. Justru Sirtiman ini yang ya nggak tahu orang-orang kayak gitu tuh kayak gimana sih. Kayak benar-benar entah itu, wah udah nggak peduli langganan deh gitu loh. Gimana sih kalau misalnya bisnis tapi pelanggan ini bener-bener nggak dihargai gitu. Boleh dibilang nggak dihargai ya, malah dizolimi. Nah ini orang bisnis kayak gini gimana itu. Sekarang kalian coba bayangkan ya, dan coba komen deh sekalian kalau orang kayak gini gimana gitu. Kita pelanggan ya, cuma ya kayak diintimidasi, apa sih, dikucilkan, kayak ditandain, dicidekin ya, diincer ya, suruh ya pokoknya di segala sesuatu tuh disuruh keluar lebih duitnya gitu, entah itu bayar, entah itu ya pokoknya dipersulit lah. Masalah label, terus masalah packingnya harus ya, ditambahin kurang tebel apalah segala macam. Sementara setelah nggak lama dari situ muncul ya satu jasa pengiriman baru, Tiki ya, dan kebetulan lebih dekat rumah lagi, dan di situ ya saya teman ngerasa nyaman gitu. Jadi kayak nggak ada tembak-tembak packing, nggak ada ya, ya pokoknya dia sendiri bilang masalah ini sebenarnya kebebasan dari pelanggannya gitu, opsional. Cuma kadang ya ada yang orang yang getok-getok ya, mungkin buat omset tambahan dan lain-lain.
Yang jelas ya di yang baru ini Tiki Asertima nyaman ya, ngirim komputer, ngirim yang gede-gede pun ya nggak perlu packing-packing kayu juga bisa sampai gitu. Ngirim komputer juga sampai ke Pulau Bangka, ke Kalimantan atau ke Aceh ya. Dan ini ya inilah apa ya, nggak tahu nih kalau pebisnis kayak gini ini sangat apa ya, disayangkan gitu. Ya Firman sebagai pelanggan ya, terutama untuk ya agar pihak JNE ini lebih apa ya, memperhatikan lah. Kalau kalian mau bersaing ya, bersaing dengan jasa pengiriman lain ya harus menghargai pelanggan gitu ya. Jangan ya kayak tadi pelanggan dijolimi gitu loh. Ini udah dijolimi ya. Segala sesuatu dipersulit, suruh bayar, suruh packing kayu, segala kesempatan. Kalau ini packing kayu, bayangin aja packing kayu biasanya kan harganya 3 kali lipat dari ongkir gitu ya. Tergantung ya, kalau misalnya sekilo ya 3 kali lipat lah, kalau lebih apalagi lokasinya kayak di entah itu Kalimantan atau di Aceh atau di Sulawesi, itu yang jelas mahal sekali gitu loh, bisa 3 kali lipat dari ongkir. Misalnya kalau ke Sulawesi ongkirnya 60.000 ya, packing kayunya udah jelas ya, kalau barangnya sekilo kali 3, kalau 2 kilo kali 3, jadi 6 kali lipat ongkir gitu kan, nggak logis gitu. Nah di sini ya nggak tahu lah, yang jelas sistemnya nggak bisa kayak gitu gitu loh. Ini seharusnya yang jangan jualan di Indonesia kalau sistemnya kayak gitu gitu. Kalau pedagang jualan dilihat barangnya apa, kemungkinan untungnya berapa, dan kalau ada packing kayu ini diperluin apa enggaknya, ini negosiasi gitu. Nggak harus tembak wajib sampai sampai terakhir itu statement ngomong kayak gitu, ini nggak jadi gitu. Ya karena seperti itu akhirnya kirim ke tempat lain ya, JNE juga, karena udah ya ongkirnya kan apa di sistemnya kan emang JNE, tempat lain malah bisa gitu. Ya emang dia aja yang carmuk ya, dengar kabar sekarang ini kayaknya tempatnya udah tutup ya. Yang jelas teman sih udah ngerasain lah kalau dia servis yang seperti itu ya, pasti pelanggan pada kabur gitu. Mungkin pada pindah ke Tiki, mungkin pada pindah ke yang lain. Nah, yang jelas mereka pasti kecewa itu. Ya ini tinggal ditunggu tanggal main ya. Makanya kalian yang jualan atau pemilik bisnis mulai memperhatikan pelanggan. Jadikan pelanggan ini pelanggan seumur hidup ya. Biar bisnis kalian ini bisa tetap jalan gitu. Kalau kalian menzolimi pelanggan ya siap-siap aja gitu lah. Siap-siap rungkat gitu, usahanya nggak bakal lama. Oke, jadi itu aja guys. Kalau ada yang pengalaman seputar dizolimi sama pebisnis atau lebih spesifiknya jasa pengiriman ya, biar jadi bahan diskusi, pembahasan, biar saling memperbaiki kualitas lah untuk jasa pengirimannya, dan kita juga mungkin emang harus memahami peraturannya ya, harus, makanya di sini seharusnya yang jelas gitu. Jangan pelanggannya aja yang dirugikan gitu. Oke, jadi itu aja guys. Jangan lupa kunjungin ya siltiman.com. Di sini kalian bisa cek and recheck ya, cek and recheck uh, produk produk digital Siltiman ya, bisa ada yang di download secara gratis, juga ada yang murah-murah, dan ada juga yang ya pokoknya macam-macam ya. Ada giveaway, ada ini produk digital rekomendasi yang gratis, ada giveaway, silahkan isi formnya. Juga ada video-video tutorial blueprint ya, formula, dan ada kesempatan untuk pilihan paket dan for you ya. Dan for you ini di FY ini atau terima beres paket-paket ini ya, bisa langsung ya, kalian bisa langsung action karena ini memang dibantu ya, dibantu masalah optimisasi dan setupnya gitu. Biasanya untuk pemula ini
untuk memulai ini bingungnya biasanya di sini kayak ya nggak tahu harus gimana. Nah, makanya dengan beli ini diharapkan bisa ya mempermudah ya agar segala usahanya bisa jalan, bisnis cari cuan dari online ya, bisa langsung ya, lebih cepat gitu. Kita langsung start action ya guys. Yuk bungkus. Jangan lupa guys supportnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.